وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awha ila Jibril bisyaqqi qalbi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mala'u hikmatan wa imana. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim imamin wa qaidina wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wat tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bersyukur sekali pada sore hari ini dalam kajian tadabbur petang mengikat kolbu dengan Al-Quran, kita sampai pada tugas kolbu yang kedua, bahwa al-qalbu mahallul iman. Kolbu adalah letak di mana iman diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau mendefinisikan al-iman, beliau menyatakan tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang dimaksud dengan iman itu adalah keyakinan yang kokoh di dalam qalbu dan diucapkan secara verbal dengan lisan dan diwujudkan secara nyata dengan organ tubuh kita. Demikian pula yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Iman. Al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan al-imanu qaulun wa amalun wa niyyah. Keimanan itu adalah qaulun, perkataan, perbuatan, dan juga niat. Beliau juga menukil pandangan Sahal Ibn Abdullah At-Tasturi rahimahullah yang mendefinisikan lebih lanjut dengan ucapan beliau qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnah. Keimanan itu memiliki 4 dimensi: perkataan, perbuatan, niat, dan sunnah. Wal imanu idza kana qaulan bila amalin fahuwa kufrun. Keimanan jika hanya perkataan saja tanpa ada kenyataannya di dalam amal, maka itu adalah suatu kekufuran. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyyah fahuwa nifaq. Kalau semata hanya perkataan dan perbuatan tanpa didasari dengan suatu niat, maka itu adalah kemunafikan. Wa idza kana qaulan wa amalan bila sunnah. Sementara jika ia hanyalah perkataan dan perbuatan tapi tanpa didasari dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bid'ah. Maka itu adalah perbuatan bid'ah atau mengada-ngada di dalam urusan agama. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, di manakah letak keimanan itu disemayamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah memuji orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dicatatkan di dalam qalbu mereka keimanan. Para ulama kita menyatakan
asbatahu wa ja'alahu fi qulubihim. Allah tetapkan iman itu dan Allah jadikan iman itu di dalam qalbu mereka. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau menyatakan orang-orang yang tidak memberikan loyalitas dan keberpihakan kepada siapapun yang menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka adalah kerabat terdekat, ayah, anak, saudara atau siapapun, maka sesungguhnya ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang dengan karakteristik yang sedemikian itulah yang dinyatakan dituliskan keimanan oleh Allah dan ditetapkan keimanan oleh Allah di dalam qalbu mereka. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Masir menyatakan, zikrul qulub li'annaha mawdi'ul iman. Maka Allah secara eksplisit menyebut qalbu di sini karena qalbu di sini adalah letak bersemayamnya keimanan pada diri seseorang. Hal ini dibuktikan di dalam ayat Al-Qur'an. Surat Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Perhatikanlah sahabat-sahabat sekalian, ketika Allah memberikan petunjuknya kepada Nabi Allah Muhammad, ketika beliau didatangi oleh orang-orang Arab, orang-orang yang datang dari pedalaman, dan mereka kemudian mengklaim kami telah beriman, tetapi kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, wahai orang-orang Badui, katakanlah kami barulah berislam. Keimanan kami hanya baru sebatas ucapan lisan dan iman itu belum masuk di dalam qalbu kalian. Al-Imamul Qurtubi, saudara sekalian, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan fal ayatu khassatun li ba'dil a'rab. Ayat ini secara khusus menerangkan tentang sebagian perilaku orang-orang Arab yang waktu itu. Li'anna minhum man yu'minu billahi wal yawmil akhir kama wasafallahu ta'ala wa ma'na walakin qulu aslamna ay istaslamna khaufal qatl wassabi. Ini adalah mereka-mereka yang mengklaim keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah SAW, tetapi sesungguhnya mereka itu pasrah dan menunjukkan atau mengatakan keimanannya hanya karena takut untuk dibunuh, hanya karena takut untuk ditawan. Dan ini adalah karakter yang melekat pada orang-orang yang munafik, yang sering bertutur kata keimanan, keindahan, dan seterusnya, tetapi hati mereka menyembunyikan kebusukan. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika kita membaca surat Al-Insyirah, dan di situ pada ayat yang pertama Allah menyatakan, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu, wahai Muhammad, dadamu. Ayat ini digunakan juga sebagai sebuah dasar, sebagai petunjuk yang jelas bagi para ulama untuk menyatakan bahwa keimanan itu letaknya di dalam qalbu. Dasar yang mereka gunakan misalnya adalah di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang kita dapatkan dari Al-Imamul Bukhari. Beliau menyatakan, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu Muhammad dadamu? Melapangkannya dengan dinul Islam dan syariat Islam. Tetapi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang sangat saleh, sangat zuhud rahimahullah, beliau kemudian
memaknai ayat tersebut, alam nasyrah laka sadrak, dengan peristiwa pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang misalnya kita dapatkan di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau didatangi oleh malaikat Jibril dalam keadaan beliau sedang bermain-main bersama anak-anak seusianya. Lalu kemudian Nabi Muhammad diambil oleh malaikat Jibril, lalu dibuat pingsan beberapa saat, lalu kemudian dada beliau dibelah. Lalu setelah itu dikeluarkan jantung beliau, qalbu beliau. Lalu dari situ diambil segumpal daging. Dan kemudian malaikat Jibril menyatakan, hadza hazzuz syaitan. Ini adalah bagian setan daripada dirimu. Lalu kemudian qalbu itu dicuci oleh malaikat Jibril dengan menggunakan air zam-zam di dalam bejana yang terbuat dari emas. Lalu kemudian dikembalikan ke tempatnya, dan kemudian anak-anak usia sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menemui ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Lalu kemudian mereka rame-rame menyambut Nabi Muhammad yang baru datang dalam keadaan pucat wajahnya. Bahkan Anas bin Malik kemudian menyatakan, waqad kuntu athar dzalikal makhid fi sadri. Sungguh aku telah melihat bekas jahitan ada pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyatakan ketika Jibril mengucapkan hadza syaitan mink, ini adalah bagian dari syaitan pada dirimu wahai Muhammad, yadullu ala annal kufra wal iman wal hidayah wad dhalala yata'allaqu bihadzal qalbi alladzi dakhilas sadar. Ini menunjukkan bahwasanya kekufuran, keimanan, hidayah dan kesesatan itu selalu berhubungan erat dengan qalbu yang ada di dalam dada kita. Hadis riwayat Muslim. Pada bagian kedua kita juga memperhatikan, ya. Pada bagian kedua di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, peristiwa yang terjadi di malam Lailatul Qadar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur, dan ini adalah peristiwa yang kedua di mana dada beliau dibedah. Jibril datang menemui beliau di rumahnya, lalu kemudian membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian diambil qalbunya, lalu dicuci di dalam bejana yang terbuat dari air zam-zam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian kalbu itu diisi dengan iman dan hikmah, dan dikembalikanlah ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, karena itulah kemudian pesan moral terpenting dari apa yang kita tadabburi pada petang hari ini adalah, kalbu adalah letak bersemayamnya iman, sebagaimana Al-Quran juga bersemayam di dalam qalbu kita. Karena itulah saudara sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladzina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai Muhammad, engkau tidak perlu berduka, engkau tidak perlu bersedih, hanya karena orang-orang yang begitu cepat melakukan kekufuran dari orang-orang yang menyatakan kami telah beriman dalam lisan mereka, tetapi kolbu mereka tidak pernah sama sekali tersentuh dengan keimanan. Oleh karena itulah sahabat sekalian yang saya muliakan, dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, semoga kita juga bisa menteladani Rasulullah SAW. Tentu tidak berharap bagaimana Jibril akan membelah dada kita sebagaimana dibelahnya dada Rasulullah SAW, tapi setidaknya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat bagi kita untuk membersihkan qalbu kita, menata hati kita, membeningkan nurani kita, agar iman yang bersemayam di qalbu ini dapat nyaman dan tentrem, sehingga mempengaruhi kehidupan kita, perkataan, perbuatan, ataupun aspek daripada intuisi kita.
Saudara sekalian, semoga kita selalu istiqamah, mengikatkan qalbu kita dengan Al-Quran. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.